Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati dosen kita Ustazah Fadilah Syam, dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Debbie Adikasma. Saya ingin mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul Epidemi Virus Sampar dalam Al-Quran, suatu kajian tafsir maudhu'i dengan cara ilmi. Sekarang ini kita diresahkan dengan munculnya virus atau wabah yang mengancam jiwa manusia secara masif. Virus tersebut disebut dengan COVID-19 atau juga dikenal dengan istilah coronavirus. Hal ini tentu membuat semua umat manusia resah dan khawatir. Namun, tahukah kita bahwasannya pada zaman dahulu, sebelum abad ke-21 Masehi, khususnya pada masa pra-Ibrahim, ternyata telah ada epidemi virus yang memusnahkan sebuah kaum. Virus tersebut dinamakan oleh ilmuwan modern dengan sebutan virus Sampar. Epidemi virus Sampar dalam Al-Quran, suatu kajian tafsir tematik dengan cara ilmi. Tulisan ini akan menelusuri tentang epidemi virus Sampar yang dipaparkan dalam Al-Quran. Apakah merupakan suatu yang terjadi begitu saja atau sebagai sebuah akibat dari pelanggaran terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala? Epidemi dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai penyakit menular yang berjangkit dengan cepat di daerah yang luas dan menimbulkan banyak korban. Sedangkan wabah diartikan sebagai penyakit menular yang berjangkit dengan cepat, menyerang sejumlah besar orang di daerah yang luas. Dari definisi ini dapat dipahami perbedaan antara wabah dengan epidemi terletak pada dampak dari penularan penyakit. Wabah hanya sampai pada penularan penyakit yang tidak memakan banyak korban, sedangkan epidemi adalah penularan penyakit yang sudah sampai menimbulkan banyak korban. Kisah Bani Samud dibahas sebanyak 26 kali di dalam Al-Quran. Dan terdapat 10 tempat di dalam Al-Quran yang membahas tentang kisah Nabi Shaleh alaihi salam dan kaum Tsamud. 10 tempat yang membahas kisah tersebut semuanya turun pada periode Mekah. Salah satu di antaranya terdapat dalam Quran Surah Hud ayat 61 sampai 68. Jadi asbab musnahnya kaum Tsamud di dalam Al-Quran diceritakan bahwasannya awal mulanya kaum Tsamud meminta bukti kenabian Nabi Shaleh alaihissalam. Mereka meminta untuk dimunculkannya seekor unta dari sebuah batu. Waktu itu mereka menunjuk batu yang berada tepat di depan mereka. Batu itu diberi nama Al-Katibah. Setelah itu Nabi Shaleh alaihissalam memegang janji mereka bahwasannya setelah Nabi Shaleh menunjukkan bukti kenabiannya, mereka akan beriman kepada Nabi Shaleh, kepada wahyu yang dibawa Nabi Shaleh alaihissalam. Kemudian Nabi Shaleh mendirikan sholat dan memohon kepada Allah. Lalu batu yang besar itu bergetar, kemudian retak dan mengeluarkan seekor unta yang sedang hamil. Hal ini dapat dilihat melalui redaksi yang digunakan Al-Quran, naqatallahu lakum ayah, dalam Quran Surah Hud ayat 64. Singkat cerita, unta ini bebas berkeliaran di beberapa tempat dan lembah. Unta ini sama kaum Tsamud berganti-gantian untuk mengkonsumsi air yang ada di sumur di daerah itu. Sampai pada suatu ketika, kaum Tsamud berencana membunuh unta tersebut, dan mereka berencana untuk memonopoli air sumur tersebut. Jadilah akhirnya unta itu dibunuh dan disembelih oleh beberapa orang kaum Tsamud. Dan pembunuhan itu terjadi pada hari Rabu oleh 9 orang dari kabilah kafir. Dalam tafsirnya, Ibnu Katsir mengatakan bahwasannya pendustaan
yang mereka lakukan kepada Nabi Shalih alaihi salam dan perbuatan mereka menyembelih unta betina tersebut merupakan lahiriah atau penafsiran dari Quran surat Asy-Syams ayat 14 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama 'alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha, yang artinya lalu mereka mendustakannya dan menjembelih unta itu, maka Rabb mereka membinasakan mereka disebabkan dosa mereka, kemudian Allah menyamaratakan mereka dengan tanah. Setelah pembunuhan dan penyembelihan unta itu mereka lakukan, kabar itu sampai ke telinga Nabi Shalih alaihissalam. Kemudian Nabi Shalih mendatangi mereka yang sedang berkumpul dan mengatakan, "Tamatta'u fi darikum thalathata ayyam." Bersenang-senanglah kamu di rumahmu selama 3 hari. Perkataan Nabi Shalih ini terdapat dalam Quran surat Hud ayat 65. Kemudian setelah mendengar perkataan Nabi Shalih tersebut, mereka pun berencana melakukan pembunuhan terhadap Nabi Shalih alaihissalam. Namun Allah telah menghancurkan mereka terlebih dahulu sebelum mereka membunuh Nabi Shalih alaihissalam. Kemudian masuklah pada tahapan hari di mana kaum Samud menghadapi murka dan siksaan Allah. Pada hari Kamis, yaitu hari pertama dari yang dinantikan, wajah kaum Samud menguning. Kemudian pada hari Jumat, yaitu hari kedua, wajah mereka berubah menjadi merah, dan pada hari Sabtu, sebagai hari ketiga dari hari-hari mereka bersenang-senang, wajah mereka berubah menjadi hitam. Dan pada hari Ahad, tatkala mereka menunggu kematian mereka, terbitlah matahari dari sebelah timur, kemudian muncul suara keras dari langit, dan gempa yang sangat dahsyat, sehingga arwah dan nyawa-nyawa mereka pun melayang dalam satu waktu, sebagaimana yang Allah katakan dalam Quran surah Hud ayat 67 yang artinya, maka jadilah mereka mayat-mayat yang berkelimpangan di tempat tinggal mereka. Lantas, di mana penjelasan adanya epidemi virus sampar yang memusnahkan kaum Samud? Menurut Dr. Opitz, seorang ahli mediko-historikus yang berkebangsaan Jerman, dia mengatakan bahwasannya kata as-sayhah yang diartikan sebagai gempa bumi oleh para mufassirin dan juga diartikan sebagai gempa bumi dalam terjemahan Al-Quran Departemen Agama RI kurang memuaskan para ahli sains modern. Dr. Opitz mengatakan bahwa bencana yang menimpa kaum Samud itu bukanlah gempa bumi, melainkan sejenis epidemi yang sangat dahsyat atau disebut epidemi perakut. Pendapatnya ini juga didukung oleh kalangan saintis muslim lainnya. Artinya kaum Samud telah ditimpa penyakit serius sehingga terjadi perubahan pada wajah mereka dan memusnahkan mereka. Alasan Dr. Opitz mengatakan demikian bahwasannya jika as-sayhah itu diartikan dengan gempa bumi, maka gejala-gejala awal perubahan warna wajah atau warna kulit kaum Samud itu tidak ada, dan tempat kediaman mereka yang berupa gunung-gunung batu akan hancur. Tapi faktanya tempat tinggal kaum Samud masih dapat ditemukan oleh para arkeolog. Kemudian ada 3 pendapat yang mengemukakan jenis virus apa sebenarnya yang menimpa kaum Samud sehingga bisa memusnahkan mereka. Namun berdasarkan analisis yang cukup logis, virus yang menyerang kaum Samud itu adalah jenis virus sampar yang dikenal dengan nama Pestis haemorrhagica, yang menurut para ahli kedokteran penyebarannya ditularkan melalui binatang unta. Ahmad Ramli menganggap pendapat ini lebih sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh perubahan wajah yang terjadi oleh kaum Samud. Menurutnya, hal itu disebabkan dari penyebaran virus sampar yang diawali dengan wajah yang pucat
yang diistilahkan dengan warna kuning dalam perubahan wajah kaum Samud. Kemudian si penderita virus sampar ini akan mengalami demam yang tinggi dan wajahnya akan menjadi merah. Akhirnya sampai pada satu kondisi yang sangat kritis yang dikenal dengan istilah hemorhagika, yang menyebabkan wajah mereka berubah menjadi warna hitam. Terakhir, sebagai penutup, virus sampar adalah bentuk azab yang menimpa kaum Samud yang memusnahkan kehidupan mereka. Jenis epidemi akut yang menimpa mereka berdasarkan analisis logis yang dikemukakan oleh Ahmad Ramli dalam bukunya Peraturan-peraturan untuk memelihara kesehatan dalam hukum syara' Islam adalah virus sampar yang disebut dengan pestis hemorrhagica. Pendapat ini dianggap lebih logis karena adanya persamaan dalam perubahan pada warna kulit yang disebabkan virus tersebut. Hal ini setara dengan penafsiran yang dilakukan oleh para ulama terhadap Quran Surah Hud ayat 61 sampai dengan 68. Sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf, semoga dapat dimengerti dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.